Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidaritas. Yang saya hormati, saudara-saudari, buruh dari pabrik tekstil, garmen, manufaktur, hingga kawan-kawan pengemudi ojek online, serta kurir yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pula, para aktivis serikat, pekerja, mahasiswa, serta elemen masyarakat yang peduli pada keadilan ketenagakerjaan. Hari ini, 1 Mei 2026, kita berdiri bersama di sini bukan hanya sekedar untuk memperingati Hari Buruh Internasional, untuk mengangkat suara, menegaskan hak, dan menyatakan kepada seluruh bangsa bahwa perjuangan buruh Indonesia belum selesai. Saudara-saudari, tahun ini menjadi momen yang sangat bersejarah. Presiden KSPI Said Iqbal dengan lantang menyerukan tuntutan hapus outscourcing, tolak upah murah. Langsung di hadapan Presiden Prabowo di Monas. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah jeritan jutaan buruh Indonesia yang bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian akibat sistem kontrak dan outscourcing yang menghisap keringat kita tanpa jaminan yang layak. Selama outscourcing masih hidup, selama upah murah masih jadi standar, selama itu pula keadilan bagi buruh hanyalah mimpi yang terus tertunda. Oleh karena itu, izinkanlah saya, Ihat Muslihat, pada kesempatan yang mulia ini untuk berbicara dari hati ke hati tentang perjuangan kita bersama, tentang apa yang sudah kita raih, tentang ancaman yang masih mengintai, dan tentang langkah nyata yang harus kita ambil demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh kaum buruh Indonesia. Saudara-saudari, mari kita bicara jujur tentang outscourcing. Sistem ini menjadi alat pengusaha untuk menghindari tanggung jawab tentang buruh. Dengan sistem outscourcing, ribuan buruh dikontrak melalui perusahaan perantara, sehingga mereka tidak dapat pesangon yang layak, tidak mendapat jaminan karir, dan sewaktu-waktu bisa diputus hubungan kerja tanpa perlindungan. Bayangkan, Anda bekerja selama 5 tahun di sebuah pabrik, setiap hari hadir tepat waktu, bekerja keras, memenuhi target produksi, tetapi karena status Anda adalah buruh outscourcing, ketika kontrak berakhir, Anda pulang dengan tangan kosong. Tidak ada pesangon, tidak ada jaminan, tidak ada penghargaan atas pengabdian Anda selama bertahun-tahun. Inilah yang harus kita lawan bersama-sama. Host itu bukan hanya sekadar jargon perjuangan. Ini adalah tuntutan kemanusiaan. Kita menuntut agar sistem outscourcing yang merugikan ini segera dihapuskan. Dari setiap buruh mendapatkan status kepegawaian yang tetap dan pasti terlindungi oleh hukum. Saudara-saudari, di tengah perjuangan kita, ada ancaman besar yang mengintai kita. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang diperkirakan semakin meluas pada 2026 hingga 2027. Industri padat karya seperti tekstil dan garmen menghadapi tekanan besar akibat persaingan global. Digitalisasi yang tidak diimbangi perlindungan tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada buruh. Ribuan keluarga buruh hidup dalam kecemasan. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang akan melindungi mereka? Inilah mengapa kita menuntut pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK yang serius dan berdaya. Satgas ini bukan sekedar hanya seremonial, ia harus hadir nyata untuk memantau, mencegah, dan menangani gelombang PHK, serta memastikan setiap buruh yang terdampak mendapat perlindungan dan hak-haknya secara penuh. Saudara-saudari, kita tidak hanya boleh berbicara tentang masalah, kita juga wajib merayakan kemenangan yang sudah kita raih bersama. Dan hari ini kita punya alasan untuk bangga. Pada May Day 2026 ini, Presiden Prabowo mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT, yaitu sebuah undang-undang yang kita perjuangkan selama 22 tahun ini. Ini adalah bukti nyata bahwa perjuangan yang panjang, yang konsisten, yang tidak pernah menyerah, yang akhirnya akan membuahkan hasil. Selain itu, pemerintah menerbitkan keputusan Presiden
Nomor 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi PHK. Sebuah langkah konkret yang membuktikan bahwa suara buruh didengar. Dan bagi kawan-kawan pengemudi ojek online serta kurir, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 ini yang menjamin minimal 92% dari total pendapatan jasa adalah kemenangan yang nyata bagi jutaan pekerja platform digital di seluruh Indonesia. Ini bukan hadiah dari penguasa. Ini adalah buah dari keringat, air mata, dan persatuan kita selama bertahun-tahun. Capaian-capaian ini membuktikan satu hal yang paling penting. Ketika buruh bersatu, ketika kita bergerak bersama, kita bisa mengubah kebijakan. Kita bisa mendikte agenda, kita bisa memaksa perubahan. Namun, saudara-saudari, kita tidak boleh terlena oleh kemenangan. Evaluasi serikat buruh menunjukkan bahwa dari tuntutan yang kita suarakan, baru sekitar 30 hingga 40% yang terrealisasi, dan itu pun masih di level teknis. Masih banyak tuntutan normatif yang belum dijawab oleh pemerintah maupun pengusaha. Artinya, pekerjaan kita masih sangat jauh dari kata selesai. Outsourcing belum sepenuhnya dihapus. Upah buruh di banyak sektor masih jauh dari standar kehidupan layak. Jaminan sosial bagi pekerja informal masih sangat lemah. Dan UU Ketenagakerjaan yang baru yang mencakup perbaikan seluruh atas hak buruh dan RUU Ketenagakerjaan yang baru yang mencakup perbaikan menyeluruh atas hak buruh masih harus terus kita kawal agar disahkan sebelum tenggat Oktober 2026 ini. Kita harus tetap kritis, kita harus tetap berorganisasi, kita harus memantau janji yang masih belum ditepati. Karena kemenangan sejatinya buruh Indonesia bukan dari kertas, melainkan dari kehidupan nyata kita sehari-hari. Saudara-saudari buruh yang saya cintai, marilah kita akhiri pertemuan kita yang bersejarah ini dengan satu tekad yang bulat. Kita sudah membuktikan bahwa perjuangan kolektif menghasilkan perubahan. Kita sudah membuktikan bahwa ketika buruh bersatu, tidak ada kekuatan yang mampu membungkam suara kita. Maka saya mengajak saudara-saudari semua untuk terus bersatu dalam satu barisan. Aktif berorganisasi di serikat buruh masing-masing. Kawal bersama pengesahan RUU Ketenagakerjaan sebelum Oktober 2026. Jangan satupun tuntutan kita tenggelam dalam birokrasi dan janji-janji kosong. Kepada kawan-kawan dari pabrik garmen dan tekstil yang setiap hari berdiri berjam-jam di depan mesin, perjuangan ini untuk kalian. Kepada kawan-kawan pengemudi ojek online serta kurir yang menghadapi panas, terik, dan hujan untuk mencari sesuap nasi, perjuangan ini untuk kalian. Kepada seluruh pekerja yang hidup dalam ketidakpastian sistem outsourcing, perjuangan ini untuk kalian. Buruh yang bersatu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Teruslah berjuang, karena sejarah yang ada itu di pihak kita. Mari kita jaga api perjuangan ini untuk terus tetap menyala. Bukan hanya sekedar hari ini, bukan hanya sekedar May Day, tetapi setiap hari, di setiap tempat kerja, di setiap forum, di setiap kesempatan. Karena keadilan bagi buruh adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup buruh Indonesia. Hostu, hapus outsourcing, tolak upah murah. Buruh bersatu tidak akan bisa dikalahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.